Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan analisis artikel yang berjudul In-Service Training Governance for Elementary School Teachers in Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6. Ada saya, Asa Fitria Kamilah, dengan NIM 140142251 dan presensi 47. Perkenalkan, nama saya Nur Erza Yahrani dengan NIM 14014225155 dengan presensi 51. Halo, perkenalkan nama saya Intan Ayu Sukarsari dengan NIM 14014222163 dengan nomor presensi 58. Saya Isna Ahsanul Nadia dengan NIM 14014222171 dengan nomor presensi 65. Saya Alma Putri Nur Halisa dengan NIM 14014222183 dengan nomor presensi 77. Saya Najwa Putri dengan NIM 14014222188 nomor presensi 82. Halo, perkenalkan saya Afitri Dia Utami dengan NIM 14014222199 dengan nomor presensi 91. Perkenalkan, nama saya Rita Nur Alia Wulandari dengan NIM 14014222200 nomor presensi 92. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tata kelola pelatihan in-service untuk guru sekolah dasar terkait beragam jenis, teknik, dan materi pelatihan. Studi tersebut mengungkapkan adanya ketidakseimbangan pelatihan in-service pada guru. Ada yang belum pernah mendapatkan pelatihan sama sekali, ada yang telah melakukan pelatihan berkali-kali, bahkan ada yang telah melakukan pelatihan lebih dari 5 kali. Pelatihan tersebut didukung oleh platform berbasis digital. Hal tersebut sangat bermanfaat, sebab guru dapat dengan mudah mengakses, mengunduh, serta mendokumentasikan materi pelatihan dan bukti. Di sisi lain, pemerintah juga mendapatkan hal positif, berupa memiliki rekam jejak untuk menilai guru profesional. Dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan, guru dituntut untuk menghadirkan berbagai inovasi, metode, media, dan bahan ajar berkualitas tinggi yang menarik serta menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan tuntutan saat ini. Oleh karena itu, hadirlah IST. IST untuk guru SD dimaknai sebagai pelatihan selama pengabdian atau menjalankan profesi guru di jenjang pendidikan dasar untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan guru. IST untuk guru SD dilakukan dalam berbagai jenis kegiatan, antara lain institut, konferensi, workshop, rapat staf, panitia, profesional, reading, konferensi, perseorangan, kunjungan dan demonstrasi seminar, kursus, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lagi. Selain itu, ada bentuk lain dari pelaksanaan in-service teacher training, yaitu in-house training atau disingkat dengan IHT, berupa pelatihan, perkuliahan, program magang, kemitraan sekolah, pembelajaran jarak jauh, pembinaan dan diskusi internal, pendidikan lanjutan, penulisan bahan ajar, kreasi media, serta lain-lainnya. Berbagai jenis dan teknik kegiatan IST untuk guru SD di Indonesia menarik untuk dipelajari dan memberikan solusi, sehingga pelatihan guru in-service dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian digunakan yaitu metode campuran antara metode kualitatif dan metode kuantitatif dengan pendekatan inquiry, di mana metode pengumpulan datanya ini yang kualitatif ini menggunakan wawancara dan observasi, kemudian metode pengumpulan data kuantitatifnya menggunakan survei dan evaluasi. Nah, penggunaan gabungan dari dua metode ini akan membuat para peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas pelatihan guru yang memungkinkan untuk membuat rekomendasi, kebijakan, dan praktik yang lebih tepat. Lalu studi ini dilakukan di 3 provinsi, yaitu Gorontalo, Jawa Timur, dan Sumatera Barat. Nah, datanya ini dikumpulkan menggunakan Google Formulir, di mana sebanyak 251 orang berpartisipasi dan didasarkan pada kegiatan diskusi kelompok terarah atau FGD secara virtual. Nah, sebanyak 202 guru SD memberikan jawaban yang lengkap yang memenuhi target sebagai sampel penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi kuesioner dengan beberapa indikator, kemudian tes profesionalisme guru, wawancara dengan diskusi FGD dan WhatsApp grup peserta, dan studi dokumen.
Lalu untuk model analisis data penelitian strategi transformatif konkuren, yaitu ada analisis kuantitatif dengan mengkaji komponen-komponen IST bagi guru SD yang telah mengikuti berbagai pelatihan program pendidikan secara singkat yang dilaksanakan melalui penugasan atau arahan berupa kegiatan penataran, diklat, lokakarya, seminar, lesson study, dan kursus. Sementara itu, untuk pendidikan dalam jabatan yang bersifat kolegial seperti studi banding, KKG atau MGMP, dan PTK. Lalu untuk analisis kualitatifnya meliputi melalui deskriptif interpretatif, di mana penulis ini melaporkan data dengan menjelaskan dan memberikan gambaran terhadap data yang terkumpul, dan data tersebut disimpulkan terkait tata kelola LPTK untuk menghasilkan guru yang profesional dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Temuan. Data tentang kegiatan IST dapat dideskripsikan dalam 3 aspek, yaitu jenis, teknik, dan materi kegiatan IST. Jenis kegiatan IST dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Penugasan yang berupa kegiatan penataran, pelatihan, lokakarya, seminar, lesson study, kursus. Yang kedua, kolegial yang terdiri dari lesson study, studi banding, KKG atau MGMP, dan PTK. Yang ketiga, mandiri berupa kegiatan evaluasi diri dan penelitian informasi. Namun, jenis frekuensi kegiatan IST yang diikuti oleh guru-guru SD di Gorontalo, Jawa Timur, dan Sumatera Barat tidak terdistribusi secara normal. Namun kegiatan tersebut telah memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan kapasitas dan peningkatan profesionalisme kerja guru. Bahwa kegiatan IST telah memberikan pengalaman berharga melalui lokakarya dan seminar. Selanjutnya, teknik-teknik kegiatan IST yang diikuti oleh guru SD di 3 provinsi antara lain supervisi klinis, supervisi kolegial, kunjungan kelas, demonstrasi mengajar, perpustakaan sekolah, saling kunjung kelas, saling kunjung sekolah, simulasi mengajar, percakapan pribadi, buletin supervisi, dan diskusi teman sejawat. Teknik kegiatan IST yang diikuti oleh guru SD menunjukkan bahwa belum terdistribusi secara normal. Namun demikian, berbagai teknik IST telah berkontribusi dalam meningkatkan pengalaman. Seperti teknik diskusi teman sejawat diperlukan di lingkungan sekolah untuk membangun kolaborasi antar guru untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam bekerja dan berdiskusi tentang sains dan kemajuan sekolah. Selanjutnya ada materi kegiatan IST yang diikuti oleh guru SD, terdiri dari penguatan kompetensi pedagogik, penguatan penguasaan materi, penguatan kepribadian, penguatan kompetensi sosial, penguatan penulisan karya ilmiah, dan pengembangan karya inovatif. Materi IST yang diikuti oleh guru SD di Gorontalo, Jawa Timur, dan Sumatera Barat menunjukkan bahwa belum terdistribusi secara normal. Namun, materi IST yang diberikan kepada guru bermanfaat dalam pembinaan kerja. Bahwa setelah mendapatkan materi IST berupa pengembangan karya inovatif, mereka lebih siap dan memiliki kemampuan yang memadai dalam penguasaan teknologi informasi. Pada tabel 2 dan gambar 2 dijelaskan bahwa mayoritas guru SD jarang mengikuti kegiatan IST seperti upgrading, workshop, cross lesson study, conference, studi banding, dan penelitian informasi. Jenis kegiatan yang diikuti satu kali oleh sebagian besar guru meliputi in-on-in, CAL, dan self-evaluation. Sementara itu, kegiatan yang diikuti lebih dari 5 kali meliputi pelatihan, seminar, dan KKG atau MGMP. Hal ini sejalan dengan laporan OECD yang menunjukkan bahwa partisipasi guru dalam kegiatan pelatihan cenderung berlangsung dalam bentuk dialog informal, seperti seminar dan KKG atau MGMP. Kemudian kegiatan yang dominan dalam IST adalah KKG atau MGMP dan seminar karena mereka mudah dilaksanakan. KKG atau MGMP memberikan kesempatan bagi guru untuk mengembangkan berbagai aspek profesi guru seperti bahan ajar, metode pengajaran, alat dan media, serta evaluasi hasil pembelajaran. Nah, seminar semakin populer karena fleksibilitasnya dan promosi prinsip-prinsip pembelajaran eksperiensialnya.
Kemudian, data yang terdapat pada tabel 3 dan gambar 3 menjelaskan bahwa mayoritas guru SD tidak pernah mengikuti beberapa teknik kegiatan IST seperti supervisi klinis, supervisi kolegial, perpustakaan jabatan, kunjungan kelas satu sama lain, kunjungan sekolah, percakapan pribadi, dan buletin supervisi. Namun, teknik kunjungan kelas dan demonstrasi mengajar menjadi pilihan favorit atau dominan dalam kegiatan IST guru SD di Gorontalo, Jawa Timur, dan Sumatera Barat. Kedua teknik ini populer karena kesederhanaan penggunaannya dan kebutuhan untuk mempresentasikan pekerjaan guru secara akurat. Dari data yang disajikan pada tabel 4 dan gambar 4, terlihat bahwa materi yang disampaikan dalam program IST bagi guru SD memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi pedagogik dan kinerja mereka. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan hubungan positif antara keikutsertaan guru dalam program IST dan peningkatan kompetensinya. Selanjutnya, dari tabel 5 dan gambar 5 dapat divisualisasikan bahwa guru SD yang belum mengikuti kegiatan IST memiliki disparitas yang besar dan ekstrim dibandingkan dengan mereka yang telah mengikuti kegiatan tersebut, terutama jika mereka telah mengikuti lebih dari 5 kali. Pembagian kegiatan IST idealnya dilakukan secara proporsional dan adil. Guru yang belum mengikuti kegiatan seharusnya dapat dikurangi hingga hampir 0%. Guru yang menerima tugas awal harus segera diperbolehkan mengikuti salah satu jenis IST, seperti upgrading, workshop, kursus, lesson study, konferensi, studi banding, mencari sumber informasi, in-on-in, CAR, self-evaluation, training, seminar, dan KKG atau MGMP. Jenis-jenis IST ini dapat diikuti oleh guru secara formal sebagai bagian dari komitmen dan untuk mengembangkan kapasitas dan profesionalisme mereka. Jenis-jenis kegiatan IST bisa berupa mata kuliah, lamaran, perkuliahan, workshop, seminar, pembelajaran kurikulum, survei komunitas, demonstrasi, kunjungan lapangan, dan kunjungan ke sekolah. Guru yang mengikuti berbagai pelatihan in-service perlu disesuaikan jumlahnya agar seimbang. Mereka yang mengikuti lebih dari 4 atau 5 kali kegiatan dapat diarahkan untuk tujuan seperti persiapan menjadi guru profesional, pelatihan, instruktur, atau kepemimpinan. Perlu perencanaan jabatan fungsional guru SD dan tata kelola yang berkelanjutan. Model tata kelola yang efektif melibatkan kementerian, perguruan tinggi, sekolah, dan LPD lainnya. Pengelolaan IST yang adil, merata, dan proporsional didukung oleh perangkat lunak. Aplikasi perencanaan IST telah disediakan oleh Kementerian Keuangan dan platform mereka Merdeka Mengajar oleh Kementerian Pendidikan. Pengelolaan IST bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam menghadapi perkembangan teknologi. Penataan teknik IST sangat penting mengingat dominasi teknik tertentu yang belum mencapai kompleksitas yang diharapkan dalam pembelajaran. Penyelenggaraan perlu melakukan analisis kebutuhan dan menyediakan roadmap IST bagi guru dari level pemula hingga lanjutan. Roadmap pelatihan menjadi solusi untuk penyaluran pelatihan yang merata dan sesuai target. Pengajar dituntut untuk memajukan pendidikan dengan penekanan pada kepemimpinan dan inovasi. Dukungan teknologi platform berbasis digital memudahkan pengelolaan dan partisipasi guru dalam IST. Kesimpulan, peningkatan kapasitas guru dalam menghadapi perkembangan teknologi dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan pelatihan in-service guru yang didukung oleh aplikasi perencanaan IST dari Kementerian Keuangan dan
platform Merdeka Mengajar dari Kementerian Pendidikan. Selain itu, penataan teknik IST yang tepat adalah kunci untuk mencapai kompleksitas yang diharapkan oleh guru dalam setiap pembelajaran. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kelebihan dari artikel ini. Salah satu kelebihan dari artikel ini adalah metode yang digunakan. Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode campuran yang menerapkan dua metode, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif, serta pendekatan inquiry yang menggabungkan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam satu penelitian. Nah, tepatnya pemilihan metode pada penelitian ini juga akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan dari proses penelitian. Semakin baik dan tepat metodenya, maka akan semakin realistis pula data yang diperoleh. Nah, selain pada metode, kelebihan lain dari artikel ini adalah dapat dilihat pada bagian penemuan dan pembahasan. Dapat dilihat bahwa data yang didapatkan selama proses penelitian disajikan secara lengkap dengan bentuk tabel dan kurva. Hal ini tentu akan mempermudah pembaca untuk menangkap maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, dengan disajikannya tabel dan kurva akan mempermudah pembaca untuk membuat kesimpulan dari data yang diperoleh. Saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai artikel yang berjudul Tata Kelola Pelatihan In-Service untuk Guru Sekolah Dasar di Indonesia. Menurut saya itu sangat memberikan kesan menarik karena bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan guru agar dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan relevan bagi siswa. Namun ada beberapa saran dari saya terkait artikel tersebut. Yang pertama, memastikan bahwa program pelatihan in-service dirancang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh guru sekolah dasar di Indonesia. Yang kedua, dengan memastikan adanya evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program pelatihan in-service untuk menilai dampaknya dalam pembelajaran. Yang ketiga, mendorong adanya berkolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan lembaga pendidikan lainnya. Menurut pendapat saya, dalam artikel tersebut masih memiliki kekurangan, yaitu terdapat kalimat yang diulang secara terus-menerus dan ditaruh di beberapa paragraf. Kalimatnya itu adalah kegiatan IST yang dapat meningkatkan kinerja guru, yaitu contoh-contoh kegiatan IST sendiri itu seperti workshop dan lain-lain itu masih terdapat di beberapa paragraf yang menurut saya itu termasuk pemborosan kata. Nah, alangkah lebih baiknya hal itu cukup diletakkan di salah satu paragraf. Mungkin di permulaan itu memang ada dan tidak perlu ditaruh di akhir dan dijelaskan lagi bahwa workshop dan lain-lain itu merupakan kegiatan IST, karena itu dapat membuat artikel kurang to the point dan masuk ke intinya. Terima kasih.